Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Riki Ramawan dari kelompok Munbo. Di sini saya dan kelompok saya atau teman-teman saya akan menjelaskan beberapa materi dari kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Oke, dikarenakan sekarang sedang masa musim pandemi virus corona, jadi materinya akan dibagi-bagi dan setiap anak bisa menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Nah, tata kelola teknologi informasi sendiri adalah suatu cabang atau bagian dari tata kelola perusahaan yang hanya berfokus pada teknologi informasinya serta manajemen kinerja dan resikonya. Nah, selain itu, tata kelola teknologi informasi juga eh, menyediakan struktur untuk menyelaraskan antara teknologi informasi dengan strategi bisnis. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman-teman saya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus area TI. Di sini fokus area TI itu ada 5 macam. Yang pertama ada strategic alignment. Adalah proses dari hasil menghubungkan kelompok-kelompok organisasi bersama-sama melalui tujuan organisasi dalam proyek bertanggung jawab untuk mencapainya. Strategi alignment merupakan realisasi pencapaian strategi bisnis melalui orang dan kontribusi proyek. Yang kedua ada value delivery, yaitu berfokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada resource management, yaitu berfokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada risk management atau manajemen risiko, berfokus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko. Dibutuhkan kesadaran antar anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Dan yang terakhir ada performance performance measure, yaitu mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil TI. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Akbarahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang Integrated ITG Framework. Ya, di sini ITG Framework berpusat tentang strategi manajemen, di mana dia bertanggung jawab untuk tujuan dan penyelarasan bisnis atau TI, faktor kontingensi, dan alasan lain yang disebutkan sebagai kemungkinan pembeda ITGI. Terdapat proses manajemen. Ada service manajemen yang bertanggung jawab atas definisi layanan, katalog layanan, layanan portofolio, tingkat layanan, dan mata pelajaran lain tentang yang disediakan jasa. Yang kedua ada resource management yang bertanggung jawab atas manajemen yang benar dari sumber daya organisasi seperti manusia, teknologi, aplikasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada project management yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh lintas TI, project departemen,
semua jenis proyek. Yang terakhir ada arsitektur manajemen yang bertanggung jawab atas desain arsitektur yang diperlukan untuk berfungsinya Departemen TI. Berikut ulasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Putra Laksono. Di sini saya akan menjelaskan keyword breakdown. Keyword breakdown di sini inisiatif TKTI secara umum dipecah menjadi 3 macam bagian kegiatan, yaitu yang pertama planning, memastikan pengembangan rencana strategis yang berkualitas dan faktor penentu keberhasilan yang komprehensif dan konsisten. Yang kedua, execution, program atau proyek ditentukan dalam peta jalan dan dipastikan selesai tepat waktu, anggaran sesuai, dan serta disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, performance management, tentukan indikator kinerja utama atau KPI untuk setiap fungsi, tetapkan target, dan pantau kinerja menggunakan BSC. Selain tiga inisiatif tersebut, terdapat macam 2 kegiatan yang tidak kalah penting, yaitu yang pertama, manage governance initiative, menetapkan inisiatif yang komprehensif dan kalender tahunan kegiatan tata kelola. Yang kedua, manage value creation, memastikan manajemen dan penyampaian layanan tata kelola TI didokumentasikan dan KPI dipantau untuk memastikan tingkat layanan sesuai untuk bisnis. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan dari materi keyword breakdown. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Chandra. Di sini saya menjelaskan tentang ITG Transformation Flow. Apa itu ITG Transformation Flow? Yaitu untuk mengembangkan maupun meningkatkan proses tata kelola bisnis atau teknologi informasi. Organisasi harus menilai keadaan tata kelola TI saat ini dan masa depan, dan mengembangkan rencana untuk mentransformasikan teknologi informasi. Di sini ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu pertama yaitu menentukan tujuan, yaitu bagaimana cara kita untuk menentukan keadaan tata kelola di masa depan. Yang kedua yaitu untuk mengukur kondisi saat ini, yaitu kita dapat mengetahui kondisi tata kelola saat ini dengan menggunakan framework saat ini. Ketiga yaitu menentukan cara untuk mencapai tujuan, yaitu bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan dan mengembangkan strategi saat ini untuk mencapai tujuan yang di masa depan. Keempat yaitu mengukur pencapaian, yaitu cara kita untuk mengukur kinerja dengan menggunakan manajemen kinerja kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.